terikat dengan kamu, janganlah takut. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesaat lagi aku akan mengguncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang-barang berharga milik segala bangsa itu akan datang. Aku akan memenuhi bait ini dengan kemuliaan, firman Tuhan semesta alam. Milikulah perak dan milikulah emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kemegahan bait yang sekarang ini akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam. Di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah kita semua yang senantiasa rindu untuk membaca firman Tuhan dan tentunya juga mau melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, berbicara tentang rumah doa atau gereja dalam arti bangunan, maka kita akan mengingat sulitnya membangun gereja di negeri ini, terutama di daerah-daerah yang orang Kristennya minoritas. Sulit sekali mendapatkan izin membangun, kadang yang sudah berdiri puluhan tahun pun, bahkan yang sudah ada IMB-nya pun, itu bisa dibakar, dirobohkan dengan alasan, ya ada yang mengatakan tidak punya IMB, atau alasan mengganggu, dan alasan-alasan yang lain. Sementara ada banyak sekali gedung ibadah agama lain yang mungkin juga tidak punya IMB, tetapi tidak pernah diapa-apakan. Kita bisa saksikan bagaimana bangunan gereja ya disegel, dihancurkan, kadang diiringi dengan tangisan umat ya yang tidak mau gedung ibadahnya itu dihancurkan. Dan kadang bangunan-bangunan yang sudah dapat izin, kalau itu sudah dirobohkan gitu ya, disegel, dihancurkan, itu dilarang untuk dibangun lagi. Ya, ada beberapa gereja kalau sudah dihancurkan, oh jangan harap bisa dibangun lagi. Ya, dan mungkin akan sangat sulit untuk membangunnya. Nah, akibatnya banyak orang Kristen yang harus ibadah di tenda-tenda, atau ibadah di rumah-rumah yang harus berpindah-pindah, atau ibadah di ruko. Ya, jadi rukonya berubah fungsi, bukan lagi untuk jualan, tetapi untuk rumah ibadah. Nah, HKBP saya kira juga mengalami, ada yang mengalami bahwa gedung gereja di beberapa tempat itu ditutup dan dilarang untuk dibangun. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, selain karena dilarang oleh pihak lain untuk membangun gereja, ada banyak juga gereja yang kurang layak karena ketiadaan biaya untuk membangunnya. Jadi ada banyak gereja yang dibangun sederhana atau sangat sederhana, dan ya karena umatnya juga warga jemaatnya miskin. Tapi di lain pihak, ada juga warga jemaat yang kaya sebenarnya atau mampu, namun kurang peduli dengan gedung gerejanya karena lebih fokus pada rumah mereka sendiri. Seringkali kalau diminta sumbangan mengatakan nggak bisa karena kami juga sedang membangun, artinya membangun rumahnya sendiri. Nah, bacaan kita hari ini pun berbicara tentang gedung ibadah di Israel dalam kitab Hagai yang dikaitkan dengan damai sejahtera Allah. Bacaan kita pasal 2 ini sebenarnya masih berkaitan dengan pasal 1. Dan peristiwa dalam kitab Hagai ini terjadi kira-kira tahun 520 sebelum Masehi, yaitu pada tahun kedua pemerintahan Raja Darius.
Sekitar 16 tahun sebelum peristiwa ini, Raja Kores memerintahkan agar orang-orang Yahudi kembali ke negaranya, ya, kembali dari pembuangan di Babilonia. Mereka yang kembali dari pembuangan ke tanah air mereka lagi ini, mereka ya orang pulang dari penjajahan, penindasan gitu ya, pasti pulang dengan rasa optimisme yang tinggi. Ya, ada kegarahan yang baru untuk membangun rumah Tuhan. Hal ini menghasilkan peletakan dasar atau fondasi ya untuk rumah Allah yang dilakukan 2 tahun setelah pulang dari Babilonia. Tetapi lalu muncul musuh-musuh ya, musuh-musuh dari orang-orang penduduk sekitar yang melarang mereka membangun bait Allah. Ya, sehingga rumah Allah itu tidak dilanjutkan pembangunannya, tetapi lalu terhenti. Jadi umat Yahudi pada saat itu mengalami ketegangan dengan penduduk sekitar. Orang-orang yang berusaha melemahkan semangat umat untuk membangun rumah Tuhan, bahkan mereka tidak jarang menggunakan kekerasan untuk memaksakan kehendak mereka. Akhirnya dalam Esra 4 ayat 4 dinyatakan, pada waktu itu terhentilah pekerjaan membangun rumah Allah yang di Yerusalem dan tetap terhenti sampai tahun kedua zaman pemerintahan Raja Darius, Raja Negeri Persia. Nah, tidak jarang hal ini pun terjadi di zaman sekarang. Di beberapa tempat jangankan bangun gedung gereja, ya bangun yang baru gitu. Merenovasi gedung gereja yang sudah ada pun itu sulitnya minta ampun. Ya, padahal itu kan gereja kita sendiri. Bangunan punya kita, rumah sendiri, mau diapakan sebenarnya kan tergantung kita sendiri, yang penting sudah ada IMB. Ibarat rumah kita sendiri ya terserah kita kan, orang lain tidak boleh ikut campur dari apa ya kita mau apakan dengan rumah kita sendiri. Terserah kita yang menggunakannya atau melakukan apa saja, asal tidak mengganggu orang-orang di sekitar. Ya, kalau mengganggu ya kita harus mengubah mungkin bentuk rumahnya supaya tidak merugikan orang lain. Tapi di negara ini kan agak berbeda ya. Kadang kita yang punya rumah, tapi kita yang diminta tanda tangan untuk tidak melakukan apapun pada gereja kita sendiri. Itu aneh tapi nyata. Ya. Nah, saat itu pekerjaan rumah Tuhan terhenti sekitar 15 sampai 16 tahun. Ketika pekerjaan berhenti, orang-orang itu lalu berpaling untuk membangun rumah mereka sendiri. Jadi fokus pada urusan mereka sendiri. Lalu mereka membiarkan rumah Tuhan itu menjadi reruntuhan. Tidak ada lagi keinginan untuk membangun kembali rumah Tuhan. Ya, mungkin mereka sudah bosan, capek menunggu gitu, kapan bisa membangun. Karena mereka berpendapat bahwa Allah sudah mengabaikan mereka. Jadi ujung-ujungnya Allah yang disalahkan ketika terjadi sesuatu yang tidak pas di dalam kehidupan ini. Allah yang disalahkan, kenapa Allah tidak menolong mereka. Pengharapan umat akan memiliki kemakmuran atau kedamaian itu tidak tercapai, gitu ya. Jadi itu sesuatu yang pudar gitu ya, harapan untuk mendapatkan damai sejahtera melalui ibadah, melalui gedung gereja atau bangunan untuk ibadah itu sudah hilang dari diri mereka. Keputusasaan akan kondisi inilah yang menyebabkan mereka tidak membangun rumah Tuhan. Bukan karena mereka tidak mau atau karena mereka tidak punya ekonomi begitu ya, atau miskin gitu, tidak. Namun karena peristiwa itu sudah berlangsung 16 tahun, hal ini membuat mereka melupakan Tuhan. Pada saat inilah Tuhan mengutus Hagai pertama-tama kepada pemimpin agama, lalu kepada seluruh umat.
Nabi Hagai diutus untuk membangkitkan kembali semangat umat agar melanjutkan pekerjaan tersebut. Kalau kita melihat dalam pasal 1 kitab Hagai, Hagai membuka seruannya dengan perkataan, "Beginilah firman Tuhan semesta alam." Perkataan ini menekankan pada kuasa Allah yang luar biasa, bahwa Dia adalah penguasa alam semesta. Tetapi bangsa Yehuda justru menunjukkan sikap yang kontradiktif. Allah itu maha kuasa, tetapi mereka mengabaikan Tuhan yang berkuasa itu. Tuhan yang maha kuasa, tetapi rumah Tuhan menjadi reruntuhan. Ya, jadi tidak sinkron. Ya. Tidak ada sama sekali penghargaan kepada Tuhan. Jadi mereka melupakan Tuhan, tidak lagi mengingat Tuhan. Karena itu Tuhan Allah tidak lagi menyebut mereka sebagai umatku, tetapi mengatakan bangsa ini. Sebutan bangsa ini biasanya disampaikan oleh para nabi untuk menyebut bangsa Israel yang hidup di dalam dosa. Ya, jadi sebagai umat pilihan tidak lagi disebut sebagai umatku, tetapi sebagai bangsa ini, menganggap mereka sebagai bangsa lain. Allah menegur bangsa Yehuda yang memperlihatkan sikap yang tidak masuk akal, ya, dari bangsa Yehuda, di mana mereka mengatakan bahwa sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Padahal mereka sudah meletakkan fondasi, ya, batu pertama, gitu ya, peletakan batu pertama untuk membangun rumah Allah. Tetapi itu dibiarkan sampai berlangsung 16 tahun dan tidak ada upaya juga dari mereka untuk memperbaiki relasi dengan bangsa-bangsa sekitar. Dan yang aneh lagi, mereka tidak membangun rumah Allah, tetapi mereka sibuk membangun rumah-rumah mereka. Jadi bagi Tuhan, untuk rumah Tuhan, mereka mengatakan belum saatnya untuk membangun rumah Tuhan. Tetapi ada saat, ada dana, ada waktu untuk membangun rumah sendiri. Umat selalu ada waktu, tenaga, ya, dana untuk urusan mereka sendiri, namun tidak ada waktu, dana, tenaga untuk rumah Allah. Padahal yang diminta bukan juga bangunan mewah gitu, megah gitu ya, tetapi ya rumah untuk Tuhan. Di sini nampak bahwa masalahnya bukan karena tidak ada waktu, tenaga, atau dana, melainkan pada masalah hati dan diri mereka, serta pada prioritas di dalam hidup mereka. Seringkali kita dalam relasi suami istri gitu ya, atau pasangan kita kadang juga butuh perhatian kan dari pasangan kita atau pacar kita. Tapi kadang pasangan kita sibuk sekali gitu ya, tidak memberikan perhatian dengan kita, lalu ketika kita bertanya, dia mengatakan, "Maaf, saya sibuk, tidak ada waktu." Ya, masa sibuk bikin WA aja, chat satu kalimat, itu kan tidak sampai 1 jam kan ya, berapa menit juga itu gitu. Tapi selalu alasannya sibuk. Lalu ada orang mengatakan sebenarnya dia tidak sibuk, tapi menunjukkan bahwa kamu bukanlah prioritasnya. Ya, kalau kamu adalah prioritasnya, paling tidak dia kirim ya WhatsApp gitu ya, tanya sudah makan belum, walaupun kadang agak lebay gitu ya. Sudah makan belum? Apa kabarmu, kamu di mana? Sehat atau tidak? Gitu. Itu kan menunjukkan ada perhatian terhadap pasangannya. Nah, tetapi dalam bacaan kita, umat Israel tidak punya perhatian kepada Allah. Itulah sebabnya Tuhan berfirman, perhatikanlah keadaanmu atau cara hidupmu. Cara hidup mereka hanya berfokus kepada diri sendiri, sibuk cari uang, cari hepeng gitu ya, sehingga mereka tidak punya waktu untuk Tuhan dan pekerjaannya. Saudara-saudara kasih Tuhan, rumah Tuhan adalah tempat pertemuan antara Allah dengan manusia. Namun apabila rumah Allah, rumah Tuhan tetap menjadi reruntuhan,
atau tidak ada, maka umat tidak akan bisa beribadah kepada Tuhan. Itu berarti relasi mereka dengan Tuhan menjadi buruk. Dengan kata lain, mengabaikan rumah Tuhan sama artinya mengabaikan ibadah kepada Tuhan. Dan mengabaikan ibadah kepada Tuhan sama artinya dengan mengabaikan Tuhan sendiri. Tuhan punya berbagai cara untuk menghadirkan dirinya. Dia bisa ada di mana-mana, gitu ya. Tetapi manusia punya berbagai cara untuk menepikan atau meminggirkan Tuhan dalam hidup ini. Bahkan tidak jarang kita menunda-nunda apa yang seharusnya diselesaikan atas nama Tuhan. Jadi jangan heran Bapak Ibu Saudara, kadang usaha-usaha kita tidak menunjukkan hasil, ya karena kita seringkali melupakan Tuhan. Di pasal 1 dikatakan, kamu bekerja dan membawa pulang hasil, tetapi Tuhan meniupnya di tengah jalan. Ya, walaupun kita berhasil ya dapat uang begitu, tapi kadang hilang lenyap begitu saja. Ada banyak cara Tuhan ya menjatuhkan kita gitu ya, atau membuat apa yang kita miliki hilang dalam sekejap karena kita tidak memperhatikan Tuhan. Saudara-saudara, apa yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu tidak bisa membangun karena dihalangi oleh orang-orang sekitar, dan juga karena fokus mereka hanya kepada diri sendiri. Dan sering ini juga terjadi pada zaman sekarang. Ada beberapa alasan, ya tidak ada dana, izin tidak ada untuk membangun ibadah, atau dengan alasan, oh gedung yang ada belum sempat atau belum saatnya untuk direnovasi. Atau ada yang mengatakan ibadah itu ya ibadah itu yang penting bukan pada gedung gerejanya, tetapi pada orang-orangnya. Ya, gereja itu adalah orang-orangnya. Atau karena berpikir, ya kita harus bangun rumah sendiri dulu, nanti kalau sudah selesai baru bangun rumah Tuhan gitu ya. Tapi setelah membangun rumah sendiri, kita juga berpikir, saya mau bangun rumah kedua lagi, rumah yang lain. Atau setelah bangun rumah saya berpikir, yang berikutnya saya mau beli mobil, gitu ya, beli kendaraan dan lain, atau beli tanah mungkin ya. Sehingga tidak akan pernah ya kita membangun rumah Tuhan. Ya, bersyukur di sini kita sudah punya gedung ibadah gitu ya, tetapi di tempat lain seringkali belum terwujud karena warga jemaatnya punya berbagai alasan untuk menghindari membangun rumah Tuhan. Jadi prioritas hidup kita tidak kita letakkan pada Tuhan, tetapi pada diri sendiri. Dan ini kalau ini yang terjadi, sebenarnya kita membiarkan hidup rohani kita dengan Tuhan itu menjadi buruk, karena kita tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, pilihan untuk memprioritaskan Tuhan atau diri sendiri akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Tinggal bagaimana kita menyadari mana yang lebih penting untuk hidup kita. Memiliki relasi yang benar dengan Tuhan, ataukah kita lebih memilih untuk bertindak egois yang menyebabkan kematian rohani kita. Saudara-saudara, setelah seruan Nabi Hagai ini, dimulailah pembangunan rumah Tuhan pada bulan ke-6 yang dilakukan oleh Bupati Yehuda. Tetapi pada bulan ke-7, pasal 2 bacaan kita tadi, datanglah firman Tuhan melalui Hagai yang berseru kepada pemimpin pemerintah Bupati Yehuda, juga kepada pemimpin umat dan juga seluruh umat itu sendiri, untuk melihat dan membandingkan gedung ibadah yang mereka bangun itu yang cuma sebulan dilakukan dengan gedung ibadah atau bait Allah yang pernah dibangun oleh Salomo, yaitu dibangun selama 7 tahun. Salomo adalah pencinta keindahan dan dia menyediakan semua hal yang mewah, yang indah untuk membangun bait suci itu.
Jadi sebenarnya kalau dibandingkan dengan rumah Allah yang mereka bangun, itu tidak seberapa dibandingkan dengan bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Jadi jauh lebih sederhana. Dan kalau ada orang-orang tua yang masih hidup pada saat itu dan mereka melihat ya gedung atau rumah Tuhan yang sederhana, mereka mungkin akan kecewa karena mereka membandingkan dengan bait Allah yang dibangun oleh Salomo pada saat itu. Jadi dengan kemegahan begitu ya. Tetapi Tuhan menghibur dan menguatkan mereka dengan mengingat 3 hal. Yang pertama adalah perjanjian Tuhan dengan Israel masih tetap berlaku dan Tuhan masih tetap setia bersama dengan mereka. Ya, sama seperti Tuhan menyertai mereka keluar dari Israel, dari Mesir. Yang kedua, Tuhan akan tetap tinggal di tengah-tengah mereka. Rumah Tuhan memang dibangun dengan sederhana, tetapi kemuliaan Tuhan tidak pergi dari tempat itu. Kemuliaan Tuhan melebihi rumah yang dibangun atau bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Jadi yang penting bukan keindahan dan kemegahan, kemewahan, tetapi bahwa ada rumah Tuhan dan Roh Kudus hadir di situ. Seringkali Bapak Ibu Saudara, kalau rumah ibadah itu terlalu megah dan mewah, ya kadang Tuhan mungkin nggak mau singgah juga gitu ya. Tuhan lebih mau gitu ya untuk melewati gedung gereja itu karena terlalu indah. Dia mungkin akan lanjut pergi terus ke daerah Code, ya daerah Code tetangga kita itu adalah daerah kumuh. Ya. Dia lebih suka mengunjungi wilayah-wilayah kumuh, tempat-tempat yang seringkali dilupakan orang. Selain itu, kalau terlalu megah juga mewah, ya orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu juga tidak berani untuk masuk karena merasa tidak layak. Yang ketiga, Tuhan menjanjikan pertolongan di mana Tuhan akan menggoncang alam, langit, bumi, laut, darat, sehingga rumah Tuhan akan penuh dengan keindahan dan kemegahan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, rumah adalah simbol dari pulang. Dalam teologi Perjanjian Lama, mezbah dalam rumah Tuhan adalah tempat perlindungan,